Indonesia adalah tanah air kita yang kaya akan budaya dan agama. Dari kebudayaan tersebut harus terdapat adanya toleransi. Nah, apa yang harus kita lakukan agar kehidupan kita damai? Dalam perjalanan sejarah Islam, ada dua tokoh besar yang pemikirannya sangat berpengaruh dalam membentuk wajah toleransi di Nusantara, yaitu ada Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Mari kita kupas bagaimana ajaran mereka menyebar dan berakar kuat di tanah air kita. Masalah Abu Hasan al-Asy'ari itu adalah pendiri dari teologi Asy'ari itu sendiri. Nah, di mana dia itu menggunakan pendekatan akal dan pendekatan tekstual. Nah, dari cara ini Islam bisa diterapkan secara kontekstual dalam berbagai budaya. Dan sekali sementara itu, Abu Mansur al-Maturidi dengan aliran Maturidiyah menekankan penggunaan akal dalam iman, namun tetap berpegang pada wahyu sebagai panutan utama. Ajaran mereka menciptakan kerangka untuk dialog antar umat beragama dan penerimaan terhadap keberagaman. Ketika Islam masuk ke Nusantara, ajaran Asy'ari dan Maturidi dibawa langsung oleh para ulama dari Timur Tengah. Mereka tidak datang dengan cara memaksa, namun dengan bergaul dengan budaya lokal. Contoh terbaik adalah Wali Songo yang menyebarkan Islam dengan damai melalui seni dan budaya. Mereka memadukan ajaran kalam dengan kearifan lokal. Hasilnya, Islam di Nusantara menjadi Islam yang moderat, penuh toleransi, dan menghargai kebudayaan setempat. Toleransi di Indonesia bukan hanya sebagai konsep, tetapi juga dalam kehidupan nyata. Contohnya adalah kerukunan antara umat beragama. Karena di Bali, umat Muslim dan Hindu sering terlibat dalam upacara keagamaan bersama, serta saling membantu saat perayaan hari besar agama masing-masing. Ini menunjukkan penghormatan terhadap keyakinan lain dan memperkuat persaudaraan. Selain itu, lembaga pendidikan Islam seperti pondok pesantren dan madrasah juga banyak yang mengikuti prinsip Asy'ari dan Maturidi. Mereka mengajarkan pentingnya menghargai perbedaan dan hidup harmonis dengan semua. Pendidikan ini mengajarkan pada akhlak mulia dan dialog antar agama. Santri diajarkan untuk berinteraksi dengan sesama, terlepas dari latar belakang agama mereka. Tidak hanya dalam pendidikan, tapi juga dalam kegiatan sosialitas agama. Banyak organisasi Islam yang bekerja sama dengan organisasi dari agama lain. Contohnya seperti bantuan bencana ataupun program pendidikan. Contohnya, kerjasama antar ormas dalam proyek kemanusiaan. Nah, hal ini mencerminkan kebaikan dan kesejahteraan masyarakat luas. Pendekatan rasional dan inklusif seperti ini sesuai dengan teologi Islam Asy'ari dan Maturidi. Dan jangan lupakan hari-hari besar keagamaan. Banyak komunitas yang saling menghadiri dalam perayaan tersebut, dan hal ini mencantumkan sikap toleransi. Contoh-contoh dari ajaran Asy'ari dan Maturidi dalam kehidupan sehari-hari berguna untuk mempromosikan ajaran dari toleransi dan dialog antar agama. Di pesantren-pesantren, ajaran Asy'ari dan Maturidi dijadikan dasar dari pendidikan mereka karena mereka menekankan pada akhlak, mulia, dan toleransi. Kerjasama antara berbagai organisasi masyarakat Islam dengan tokoh lintas iman menunjukkan bahwa ajaran ini masih relevan hingga saat ini. Kehidupan sehari-hari kita dapat melihat masyarakat antar umat saling membantu untuk kegiatan sosial dan hari-hari besar umat. Ajaran Asy'ari dan Maturidi tidak hanya sekadar praktik, namun juga hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanggung jawab kita adalah menjaga warisan ini agar tetap hidup dan relevan. Karena pada akhirnya, di tengah perbedaan, kita semua bersatu dalam kebinekaan.